Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pasca kecelakaan KM3 Putra yang mengakibatkan 7 wisatawan meninggal dunia di Bengkulu, tim SAR gabungan memastikan tidak ada lagi korban yang hilang. Namun tim SAR masih menunggu di lokasi. Hingga Senin pagi, dari 98 korban wisatawan yang menaiki kapal motor 3 Putra, seluruh korban telah terkonfirmasi dan tidak ada korban lagi yang dinyatakan hilang. Selain 7 korban meninggal dunia, 15 korban selamat masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Bengkulu. 11 pasien telah dipindahkan ke ruang rawat inap, 4 pasien masih berada di ruang ICU, dan 1 pasien hingga kini masih kritis. Meski seluruh korban telah terdata, tim SAR gabungan tetap melakukan apel siaga di lokasi. Jika ada laporan korban lainnya, tim SAR akan langsung turun melakukan pencarian. Namun jika tidak ada korban lagi, operasi SAR gabungan akan ditutup pada pukul 12 siang. Tim SAR ikut bergabung pagi hari ini. Kita standby ya, melaksanakan penyisiran ya terhadap kejadian, terutama barang-barangnya mungkin masih ada yang bisa ditemukan, termasuk masih menunggu konfirmasi dari korban ya. Mungkin pagi hari ini akan datang kembali. Dan laporan-laporan tentu harus kita terima, dan nanti jam 12 ya kegiatan ini akan kita tutup. Adapun lokasi kejadian karamnya kapal motor 3 Putra berada di pantai Malabero, Bengkulu, tepatnya di belakang Mes Pemda. Saat ini di lokasi hanya menyisakan puing-puing kapal yang hancur dihantam gelombang. Tim SAR juga akan melakukan pencarian skala kecil untuk mencari barang-barang milik para korban yang hanyut saat kecelakaan terjadi. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwiwarawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 13 orang tewas akibat insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 4 diantaranya anggota militer dan 9 lainnya warga sipil. Insiden ledakan yang terjadi Senin pagi ini menewaskan 4 anggota TNI. Di antaranya Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda RI Dwi Priambodo, dan Pratu Aprio Hermawan. Sementara itu 9 korban tewas lainnya merupakan warga sipil yang berada di sekitar lokasi kejadian. Jauh tuh lemparnya. Ini ketemu lagi serpihan jenazah baru datang. Baru datang lagi serpihan jenazah. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, pasca ledakan yang menewaskan 13 orang di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengucapkan bela sungkawa kepada seluruh korban. Dalam media sosialnya, Deddy Mulyadi mengaku sangat prihatin dengan tragedi ledakan yang menewaskan 13 orang, yang terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Di samping itu, Deddy Mulyadi juga mendoakan seluruh korban meninggal dunia.
Sebelumnya 13 orang meninggal dunia atas insiden ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat, menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya 4 anggota TNI dan 9 warga sipil dalam musibah kecelakaan pemusnahan amunisi tak terpakai di tempat pemusnahannya Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Semoga almarhum diterima seluruh keimanannya, mendapat ampunan seluruh dosa yang telah dilakukannya, dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keislamannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk keluarganya, semoga diberikan ketabahan atas musibah yang terjadi, dan semoga kita semua diberikan kelapangan hati untuk bersama-sama menyampaikan doa pada saudara-saudara kita yang meninggal atas musibah tersebut dengan membaca surat Al-Fatihah. Pemirsa, TNI Angkatan Darat mengatakan proses pemusnahan amunisi kadaluarsa sudah sesuai prosedur. Dan berikut keterangan dari Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana terkait ledakan di Kabupaten Garut. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan, dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi Afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi Afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat Kolonel Kops Peralatan Antonius Hermawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat Mayor Kops Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio
Sariawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi Afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi Afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban. Dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat siang.